Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Yang nomor pertama. Di sini dijelaskan bahwa seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 17 dari 20 soal yang ada. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan adalah, nah, ini soal tentang apa sih kalau kayak gini tuh? Ada yang tahu nggak? Peluang bukan, Kak? Bisa jadi. Kombinasi nggak? Kombinasi ya. Udah ada yang pernah ngerjain soal yang kayak gini belum? Belum. Oke, kita bahas ya. Nah, ini juga sama aja. Ini tuh termasuk soal kombinasi nih. Keluar ya. Oke, udah ada layarnya. Ada, Kak. Ya, sedang. Bentar. Em, Oke. Oke, di sini itu terkait rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi itu biasanya C N R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Nah, di sini itu yang menjadi N-nya itu adalah, mana? Kelewat. Yang menjadi N-nya itu adalah eh, banyaknya seluruh soal atau NS-nya, yaitu 20. Nah, yang harus dikerjakan atau R-nya itu sama dengan 17 gitu. Makanya di sini kombinasinya itu adalah 20, 17 sama dengan N-nya 20 faktorial dibagi R-nya itu 17 faktorial dikali 20 dikurangi 17 faktorial. Nah, 20 faktorial itu adalah 20 dikali 19, dikali 18, dikali 17, dikali 16, dikali 15, sampai dikali dengan 1. Nah, karena di sini kita punya di bawah, di penyebutnya itu ada 17 faktorial, dan di pembilangnya itu ada juga 17 faktorial. Berarti kita dari sini nggak harus ngejabarin sampai ke satu perkaliannya, tidak usah. Karena di sini kita bisa langsung aja membaginya jadi 17 faktorial dibagi 17 faktorial gitu. Jadi hasilnya 1. Nah, yang kita jabarin itu berarti tinggal yang tiganya kan. 20 dikurangi 17 itu sama dengan 3. Jadi 3 faktorial. Nah, di sini 17-nya kita udah bagi. Jadi 17 faktorial dibagi 17 faktorial. Hasilnya kan 1. Nggak usah kita tulis aja gitu. Jadi tinggal sisanya nih 20 dikali 19 dikali 18. Maka hasilnya itu 6.840 dibagi ini 3 faktorial. Kita jabarin nih 3 faktorial itu. Jadi 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Nah, 6.840 dibagi 6 hasilnya 1.140. Yaitu jawabannya yang E. Oke, kita lihat. Nah, yang E nih, 1.140. Nah, gitu sih caranya. Untuk kombinasi ini gampang ya. Tinggal kita harus teliti aja di perkaliannya ini nih.
sebenarnya tinggal mengurutkan ke perkalian apa sih faktorial itu kita perkalian pada angka sebelumnya gitu. Jadi 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 gitu. Jadi kalau misalkan di bawahnya ada 16 faktorial, berarti kita usahakan di atasnya juga ada 16 faktorial supaya kita bisa membaginya gitu. Jadi nggak panjang banget. Kalian juga bisa aja ngeurain ininya sampai ke 1 gitu. Tapi itu cukup memakan waktu yang lama. Kita harus pintar-pintar buat menyelesaikan soal gitu. Kalau ini kan bisa kita bagi gitu 17 faktorial dibagi 17 faktorial itu hasilnya kan 1 sama aja gitu. Nah, mungkin itu untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut aja? Ada yang masih bingung? Lanjut Kak, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 2. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah 18 dan 3X dikurangi 4Y, nilai dari 2X dikurangi 3Y adalah, berarti ini soal terkait apa? Udah jelas sih di pertanyaannya juga. Persamaan dua variabel bukan Kak? Ya, sistem persamaan. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Nah, wah ini hilang nih angkanya, tandanya. Bentar. Oke. Pembahas yang ditanyakannya itu adalah nilai dari 2x min 3y kan. Nah, dari sini kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi gitu. Karena di sana kan ada persamaan dua variabel ya. Nah, bisa kita gunakan langsung ke eliminasi nih. Nilai mana yang akan kita cari duluan? Yaitu kan di sini kita akan mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Dari persamaan pertama itu 2X ditambah 7Y sama dengan 18, itu jadikan persamaan 1. Kemudian 3X, ini tuh dikurangi nggak sih? 3X dikurangi 4Y 3X dikurangi 4Y sama dengan 16, itu kita jadikan persamaan 2, lalu kita eliminasi nih persamaan 1 dan persamaan 2-nya menjadi berapa gitu. Nah, berarti kita tinggal, kita mau eliminasi X atau eliminasi Y. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi X, berarti kita harus menghilangkan X-nya. Bentar. Nih, berarti di sini kita yang persamaan satunya kita kalikan dengan, kok nggak ada warnanya ya? Kita kalikan dengan 3. Oke, kita kalikan dengan 3. Kemudian yang persamaan keduanya kita kalikan dengan 2 gitu. Makanya untuk yang pertama, persamaan pertama berubah menjadi 3 kali 2 itu 6X, kemudian 3 kali 7 itu 21Y, dan 3 dikali 18 itu sama dengan 54. Kemudian yang persamaan keduanya kita kalikan dengan 2, 2 dikali 3 itu hasilnya 6X, ini salah nih, salah penulisan ya. Harusnya 6X. Kok nggak bisa ya ininya? Sebentar. Kok nggak muncul? Di kalian ada warnanya nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya?
Ya ini harusnya 6x ya, ini bukan 26, harusnya 6x, kemudian dikurangi 2 dikali 4 itu 8y, sama dengan 2 dikali 16 itu hasilnya 32. Nah, tinggal kita kurangi aja nih. 6x dikurangi 6x kan hasilnya 0, kemudian 21y dikurangi negatif 8y itu hasilnya 29y. Ingat ya, di sini nih harus hati-hati nih. Di sini ada tanda negatif nih, karena kan dikurangi. Negatif di sini juga negatif. Ingat jangan jadi dikurangi 21 dikurangi 8, tapi kan di sini tuh juga ada tanda negatif, maka berubah nih. Jadi kalau negatif kali negatif negatif kali negatif itu positif, maka di sininya dijumlah. Jadi 21y ditambah 8y, maka hasilnya 29y sama dengan 54 dikurangi 32, hasilnya 22. Maka Y-nya sama dengan 22 dibagi 29 itu sama dengan 0,8. Nah, kita udah dapetin nih si nilai ininya, nilai X-nya kita udah dapetin. Oke, nih nilai Y-nya kita udah dapetin yaitu 0,8. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan 1 gitu. Mau ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Nah, kita coba ke persamaan 1 ya. Nah, tinggal substitusikan nilai Y-nya. Jadi 2X ditambah 7Y sama dengan 18. 2X ditambah 7 dikali, nih Y-nya kita ganti dengan 0,8 sama dengan 18. Maka 2X ditambah 7 dikali 0,8 itu hasilnya 5,6 sama dengan 18. Kemudian 2X sama dengan 18 dikurangi 5,6. Biasanya kalian nyebutnya dipindah ruas ya, yang 5,6-nya ke sebelah kanan. Jadi di 18 dikurangi 5,6 hasilnya 12,4. Jadi 2X sama dengan 12,4, kemudian X sama dengan 6,2 itu hasil dari 12,4 dibagi 2. Maka nilai dari 2X dikurangi 3Y itu sama dengan, nah kita substitusikan nih, kita udah dapat kan nilai X sama Y-nya. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang akan kita cari berapa hasilnya itu, yaitu 2X, 2 berarti 2 dikali X-nya 6,2, kemudian dikurangi 3Y dengan Y-nya itu 0,8, maka didapatkanlah hasil 2 dikali 6,2 itu hasilnya 12,4, kemudian 3 dikali 0,8 itu hasilnya 2,43 sama dengan, tinggal kita kurangi nih, 12,4 dikurangi 2,43, yaitu 9,97. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, gitu. Intinya kalau ada persamaan itu tuh kalian berarti tinggal mengeliminasi sama tinggal mensubstitusikan aja kalau misalkan yang ditanyakannya itu nilai si X sama Y-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau udah paham? Bisa ya sambil dicatat juga. Udah, Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini diketahui baris aritmatik memiliki rumus suku ke N, UN sama dengan 12N min 4. Nilai dari bedanya adalah, nah di sini kita yang ditanyakannya itu adalah, keluar masuk terus ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu yang ditanyakannya itu adalah nilai dari bedanya. Nah, yang diketahuinya itu adalah rumus suku ke N-nya, UN-nya.
Yang ditanyakannya itu adalah bedanya berapa gitu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini itu kan kita udah dapat nih nilai bahwa diketahui rumus ke N-nya itu adalah UN sama dengan 12N dikurangi 4 ya. Jika N-nya sama dengan 1, maka U1 sama dengan 12 dikali 1 dikurangi 4, kemudian 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Nah, jika N-nya sama dengan 2, maka 12 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Sehingga bedanya itu sama dengan U1 dikurangi U2, kebalik ya, U2 dikurangi U1 harusnya, bukan U1 dikurangi U2. U2 dikurangi U1 hasil yaitu 20 dikurangi 8 hasilnya sama dengan 12. Jadi, beda dari rumus suku UN itu sama dengan 12N dikurangi 4 adalah 12. Maka jawaban yang benarnya itu adalah yang A. Nah, ini tuh tergolong soal yang mudah ya, kita tinggal mensubstitusikan aja nilai N-nya gitu. Kalau misalkan N-nya sama dengan 1, berarti hasilnya berapa. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti hasilnya berapa. Nah, tinggal kalau kita yang ditanyakannya itu mencari bedanya, kalau kita udah ketemu nih dua suku pertamanya, ya udah tinggal kita kurangi aja suku kedua dikurangi suku ke-1 gitu. Nanti juga kita dapat hasilnya yaitu bedanya. Nah, ini hanya berlaku di baris aritmetika aja ya, karena kan baris aritmatika itu barisan yang memiliki selisih suku berurutannya selisihnya sama gitu. Beda dengan geometri. Kalau geometri mah perbandingan kan, perbandingan suku yang berurutannya sama. Kalau aritmatika mah selisihnya gitu. Untuk mencari beda. Kalau di geometri kan itu rasio ya. Nah, sedangkan di aritmetika itu ada beda. Kalau sama sini paham nggak? Atau pusing? Atau kecepatan ngejelasinnya? Iya, paham Kak. Insya Allah paham, Kak. Oke, paham ya? Kita lanjut ke nomor 4. Nah, oke, di sini himpunan penyelesaian dari mutlak 16X dikurangi 8 kurang dari 4 adalah, berarti soalnya ini tentang apa? Tentang apa ini? Soalnya nomor 4. Halo? Adakah? Pada kemana ini? Masih ada di Zoom kan? Ada Kak, tapi lupa apa namanya. Tentang himpunan. Oke. Ini itu kalau misalkan lupa bilang aja lupa ya. Kalau misalkan nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Jangan didiemin. Ya, maaf Kak. Nggak tahu. Maaf ya, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, soal nomor 4 ini kan tadi udah dibilang ya bahwa ini itu adalah nilai mutlak. Berarti himpunan dari himpunan dari penyelesaian nilai mutlak 16X dikurangi 8 kurang dari 4 itu berapa? Nah, di sini itu dicari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita bisa untuk menjawab soal itu tuh bisa cepet ya. Nah, kita tinggal kalau mutlak itu berarti bisa rumus cepatnya ya ini. Berada di antara negatif 4 sama 4 gitu. Kita posisikan nilai mutlaknya di tengah gitu. Kemudian tinggal kita hilangkan. Jadi
X-nya itu harus berada di tengah gitu. Nanti itu hasilnya tuh nilai X-nya itu yang berada di antara gitu. Nah, berarti untuk agar X-nya berada di antara, kita harus menghilangkan negatif 8 sama si angka 16 ini kan. Nah, kita tidak bisa ya udah teh tinggal tambah aja 8 kan nanti hasilnya 0. Iya, itu juga benar. Cuman kan di sini kita mempunyai ruas kanan dan ruas kiri. Nah, hal itu juga jika kita tambahkan angka 8 di tengah, maka itu juga berlaku pada ruas kanan dan ruas kiri gitu. Di ruas kanan kita tambahkan 8, di ruas kiri juga kita tambahkan 8. Maka adil gitu. Nah, di sini juga harus adil ya. Jadi berarti yang ini hasilnya itu kita dapatkan 0, kemudian 4, yang ruas kanannya 4 ditambah 8 hasilnya 12, kemudian negatif 4 ditambah 8 hasilnya 4. Nah, berarti sisanya di sini berapa nih? Yang tengah, yaitu 16X. Nah, 16X ini kita supaya jadi X aja, itu berarti gimana caranya? Yaitu dengan membagi semua ruas dengan 16 kan. Yang kita inginkan itu hanya X aja di tengah gitu. Berarti kita bagi semua ruas dengan 16 gitu. Jadi 12 dibagi 16, 16 dibagi 16, dan 4 dibagi 16. Maka hasilnya X itu di ruas kirinya 4/16, di kanannya, di sebelah kanannya itu 12/16. Nah, bisa kita perkecil jadi 1/4 sama dengan sama 3/4 gitu. Maka X ini berada pada X ini lebih besar dari 1/4 dan kurang dari 3/4. Maka jawaban yang benarnya itu adalah yang A. Gitu. Jadi X-nya berada di antara 1/4 dan 3/4. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Atau gampang? Bingung. Nggak bingung, cukup mudah buat dipahamin, Kak. Oke, cukup mudah ya. Ya, Karena benar. persamaannya gampang ini. Masih kecil gitu angkanya. Tapi ya harus teliti juga ya di yang mau ditambahinnya apa gitu. Jadi yang biasanya kalau ngerjain soal kayak gini tuh kalian cuma mau ngilangin yang tengah aja gitu, yang tengahnya doang. Sedangkan yang di kanan sama di kirinya nggak ditambah atau dikurangi atau dibagi atau dikali sama apapun gitu. Nah, biasanya yang bisa jadi keliru gitu di jawabannya. Harus lebih teliti ya lagi aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, udah ada ya tampilannya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita ke soal yang nomor 5. Di sini suhu udara di sebuah ruangan yaitu 97 derajat Fahrenheit. Jika suhu tersebut dinyatakan dengan satuan derajat Kelvin adalah, nah berarti di sini terkait materi tentang suhu ya. Materi suhu ini ada rumusnya tersendiri nih. Kalau misalkan kita mau ubah dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Kelvin, Kelvin ke Celsius, atau Fahrenheit ke Kelvin, Kelvin ke Fahrenheit gitu. Udah belajar kan terkait suhu? Udah, tapi lupa. Lupa. Tapi lupa. Lupa terus ya. Oke, kita ingatkan kembali. Nih, di sini berarti yang diubah itu adalah, yang ditanyakannya itu adalah Fahrenheit ke Kelvin. Nah, aduh ini hilang lagi ininya. Nah, Fahrenheit ke Kelvin itu kita nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung ke Fahrenheit ke jadi Kelvin. Pasti kita harus perantara dulu nih. Kita ubah dulu Fahrenheit-nya ke dalam Celsius. Nah,
baru dari Celsius bisa kita ubah ke derajat Kelvin gitu. Di materi suhu ini itu kan apa? Nah, yang ditanyakannya itu jika suhu tersebut dinyatakan dengan derajat Kelvin. Nah, rumus Fahrenheit itu Fahrenheit ke Celsius itu 5/9 suhunya dikurangi 32 gitu. Itu rumus dari Fahrenheit ke Celsius. Ini rumusnya hilang ya di sini, harusnya ada. Nah, sama dengan 5/9 suhunya itu adalah 97 derajat dikurangi 32. Nah, Kak, 32 ini dari mana? Nah, 32 ini itu adalah rumusnya, rumus umumnya, rumus umum dari Fahrenheit ke Celsius, yaitu ada 5/9 derajatnya Fahrenheit-nya dikurangi 32 gitu. Nah, tinggal kita masukkan aja sih derajat Fahrenheit-nya itu 97 dikurangi 32, hasilnya 65 gitu. Berarti 5/9 dikali 65 sama dengan 36 derajat. Nah, 36 derajat apa di sini? Yaitu Celsius. Kita belum sampai ke Kelvin nih. Jadi kita harus ubah dulu Fahrenheit ke Celsius, baru Celsius bisa ke Kelvin gitu. Nah, 36 derajat Celcius ini sama dengan 36 ditambah 273 Kelvin, derajat Kelvin. Nah, 273 ini adalah rumus umum dari untuk mengubah ke satuan Kelvin gitu. Makanya 36 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya 309 Kelvin. Jawabannya itu adalah yang B, 309 derajat Kelvin. Nah, kenapa keluar terus ya? Perasaan jaringannya bagus. Oke, ada nggak? Layarnya terlihat? Iya, Iya. Kak, terlihat. Coba. Bentar ya, ubah dulu jaringannya. Iya, Kak. Ini pakai WiFi soalnya. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan lancar nih kalau udah pindah jaringannya. Oke. Kok sama aja ya? Apa zoom-nya ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait tentang suhu. Belum, Kak. Oke. Coba kalau misalkan sambil ditulis ya. Agni kasih Iya, soal Kak. satu soal. Sama nih, sama persis. Kalau misalkan kita ingin mengubah dari Kelvin ke Fahrenheit nih. Misalkan berapa ya?
tipis aja deh. 30 derajat, jangan-jangan. 245 Kelvin, berapa Fahrenheit? Coba. 240 derajat Kelvin, berapa Fahrenheit? Coba tulis di sini aja ya. 240 Kelvin berapa Fahrenheit? Rumusnya sama. Kasih waktu 3 menit ya. Kak, itu yang ke Kelvin ke Fahrenheit ya. Iya, Kelvin ke Fahrenheit. Kita balik nih. Kalau ini kan Fahrenheit ke Kelvin. Coba kalau misalkan Kelvin ke Fahrenheit. Udah ada yang dapat? Kak, tentunya. Boleh kalau udah ada yang dapat. Bisa di-share caranya di grup ya. Di grup WA. Oh iya, Itu belum absen ya. Sambil absen juga ya. Bentar. Sekarang 14. Nah, boleh sambil absen juga di grup. Kak, Ya, udah dapat Kak? itu Kelvin mau dirubah ke Celsius dulu. Kalau misalkan dari Fahrenheit kalau dari Kelvin ke Fahrenheit, itu bisa juga langsung atau bisa juga kalau mau ke Celsius dulu. Dari Kelvin ke Fahrenheit ya. Kalau masih ingat kalian rumusnya. Bentar, bentar, bentar. Dibalik ya. Jadi Ya, 9 lupa. per 9 per 5. Iya. Boleh kalau udah ada yang nemu jawabannya, bisa di-share di grup sambil isi absensi ya.
1 menit lagi nih. Aduh. Ada yang udah dapat, emang koma-koma sih hasilnya desimal, nggak bilangan bulat. Kayaknya ya. Iya deh, desimal. 4. Desimal hasilnya. Minus Berapa? 50,4. Kurang tepat. Tapi minus, ya hasilnya minus, cuman kurang tepat jawabannya. Oke, karena udah 21, ini masih ada 1 soal lagi ya. Kita lanjut aja. Jawaban yang soal yang tadi boleh dikirim ke grup ya hasilnya. Baik, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 6, nomor terakhir. Tampilannya ada? Udah, Kak. Udah ada. Oke, nomor terakhir nih. Jika A lebih besar sama dengan 6, maka nilai 8A ditambah 23 adalah... Coba, ada yang bisa nebak jawabannya? Berapa? Soalnya mirip-mirip nih. 70, 70, 75, 75, 70. Cuman yang dibedainnya itu adalah di lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Atau kita langsung bahas aja soalnya. Boleh, Kak. Dibahas aja. Kita bahas aja ya. Oke. Nih, simple bang. Kok 71? Kok tadi gak ada 71 ya? Tadi di PG-nya. Oke, kita perbaiki, kita perbaiki. Kita cari bareng-bareng jawabannya. Nah, di sini itu kan, jika A-nya itu lebih besar dari 6, maka nilai A-nya itu berapa? Nilai 8A ditambah 23 itu berapa? Gitu. Nah, di sini kan yang kita ketahuinya itu adalah nilai A-nya itu lebih besar dari sama dengan 6. Nah, karena tadi di persamaannya itu kan 8A ditambah, berapa tadi? 8A ditambah 23. Nah, berarti kan kita, di sini kita punya, di ruas kiri itu kita cuma punya A-nya nih. Sedangkan kita butuh 8A. Maka kita tinggal menambahkan 8 di kedua ruas. Ingat, kalau misalkan kita memperlakukan di ruas kiri, misalkan kita tambahkan atau kalikan atau kita bagi atau kita kurang dengan suatu angka, itu juga berlaku di ruas kanan. Jadi bukan hanya berlaku di ruas kiri aja gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan kita butuh 8A. Nah, 8A itu berarti perkalian antara 8 dan A. Nah, berarti kan di sininya kita kalikan dengan angka 8. Nah, di ruas kanan juga kita kalikan dengan 8. Maka 8 dikali A jadi 8A, kemudian 6 dikali 8 itu hasilnya 48. Nah, di sini kita udah punya nih, 8A lebih besar dari 48. Oke, nah lebih besar dari 48. Nah, berarti kan dari persamaan yang tadi nih, 8A ditambah 23. Berarti kurangnya di sini berapa? Yaitu 23. Karena di sini udah ada 8A-nya, berarti yang kurangnya itu adalah 23-nya. Maka kita tambahkan dengan 23 sesuai dengan permintaan di soalnya. Yaitu kita menambahkan dengan 23. Nah,
Ini juga berlaku untuk ruas kanan. Ruas kanannya juga kita jumlahkan dengan 23. Maka hasilnya itu 48 ditambah 23. Jadi 8A ditambah 23 itu lebih besar sama dengan 71 hasilnya ya. Ini tuh harusnya 71. Kayaknya salah deh penempatan PG-nya ya. Maaf, ada kekeliruan. Jadi hasilnya itu lebih besar dari sama dengan 71. Ya, 48 ditambah 23 itu hasilnya 71. Jadi jawaban yang tepatnya gini ya. 8A ditambah 23 itu lebih besar dari sama dengan 71. Ini susah-susah gampang ya. Tapi kayaknya ini gampang sih, tinggal kita menjabarkan aja sih yang apa yang kita ketahui, kita sambungkan dengan apa yang kita dapat gitu. Kayak di sini kita menujunya kemana nih? Kalau di sini kan 8A ditambah 23 nih. Nah, supaya jadi 8A ditambah 23 dengan informasi yang kita dapatkan, yaitu A lebih besar dari sama dengan 6, kita bisa disebutnya itu ini manipulasi aljabar. Nah, kita menambahkan angka 8, kita menambahkan angka 23. Nah, ini itu disebutnya dengan manipulasi aljabar. Jadi, menambahkan angka di setiap ruasnya gitu, tapi dengan perlakuan yang sama di ruas kanan, baik ruas kanan ataupun ruas kiri. Gitu. Ada yang kurang paham atau terlalu cepat ngejelasinnya? Boleh ya? Sok, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Kak yang ditanyakan. Nanti Oke. Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.